dari 4A BGSD. Nah, kita sekarang lagi di Balai Kambang. Di sini kita akan memperkenalkan Balai Kambang dan juga budaya-budayanya. Apakah kalian penasaran? Yuk kita simak. Baik, Balai Kambang diambil dari memang menurut cerita orang tua bahwa blok ini dinamakan Balai Kambang, dan itu pun tertera di akta tanah bahwa blok ini adalah blok Balai Kambang. Tapi secara toponimi kenapa dinamakan Balai Kambang? Karena pada saat dulu air sungai Cipeles ini masih belum terlalu dalam. Ini memasuki kawasan ini dan melingkar. Di sini ada semacam danau kecil di mana di tengah itu ada semacam pulau. Nah, pulau itu terlihat seperti mengambang di air. Oleh karenanya nama untuk wilayah ini menurut cerita para orang tua dinamakan Balai Kambang. Nah, jadi kita lagi ada di spot yang pertama, yaitu Lingga. Nah, apakah kalian tahu mengenai Lingga ini? Ya, supaya kalian lebih tahu, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Check it out. Bapak, mohon maaf sebelumnya, apakah saya boleh tahu siapa nama Bapak? Nama saya Abah Ahmad, di sini panggilannya. Baik Bapak, terima kasih Bapak Ahmad. Nah baik Bapak, lalu selanjutnya apakah Bapak boleh menjelaskan mengenai spot yang ada di samping Bapak? Baik, ini namanya Lingga Purusa Parahyang. Lingga Purusa itu namanya diambil dari kata Purusa adalah pusat. Parahyang, wilayah Parahyangan, di mana Lingga ini dibangun untuk titik koordinat sekaligus untuk perhitungan waktu menurut perhitungan Parahyang. Nah, jadi ini menjadi kemudian akan dijadikan pusat kegiatan ritus sekaligus tampilan seni budaya yang akan disuguhkan di Balai Kambang Sundayana ini. Baik Bapak, terima kasih. Lalu apakah untuk Lingga ini terbuatnya dari apa ya Bapak? Ini yang di atas adalah batu yang diambil dari Cicapar, sebuah sungai purba yang ada di Sumedang juga, di mana mengandung filosofi Cicapar itu, Ci itu cahaya, Cap itu cap parahyangan. Nah, jadi batunya juga tidak sembarang diambil dari tempat mana saja. Jadi ini sudah ditentukan berdasarkan filosofi. Nah, terus di bawah adalah batu andesit. Termasuk di sini dari coran dan tembok. Nah, tapi di sini ada yang masih belum terisi, yaitu untuk prasasti. Nah, nanti akan diisi oleh 3 prasasti di atas dari marmer berwarna hitam. Nah, isinya adalah 33 pasal Kasumedang yang menjadi kias politika Sunda atau Parahyang yang dimaksud Tritangtu di Buana. 11 pasal mengenai Karesian, 11 pasal mengenai Karamaan, dan 11 pasal mengenai Karatuan. Nah, sementara yang dibawa adalah pakem-pakem wasiat-wasiat dari leluhur. Untuk yang sebelah sini nanti akan diisi oleh prasasti yang berbunyi Hananguni Hanamangke, agar kita semua tidak lupa akan asal muasal atau dari mana kita datang, dari mana kita berasal. Tidak akan ada sekarang tanpa ada masa lalu. Nah, terus yang sebelah sana adalah Sabda Eyang Taji Malela. Sebelah sini Sabda Eyang Aji Putih, dan untuk prasasti yang keempat adalah bagaimana pesan kita yang akan kita sampaikan kepada generasi yang akan datang. Jadi di sini kita tidak hanya mewarisi pakem-pakem yang diwariskan oleh leluhur, tapi bagaimana kita juga membuat sejarah, memberikan suatu amanat pesan kepada generasi yang akan datang. Gitu. Jadi untuk prasasti yang keempat adalah kata-kata yang akan kita wariskan dari detik ini ke depan. Di mana kata-kata itu diantaranya adalah lemah cai parahyang titipan Gusti. Artinya bumi dan tanah air ini adalah titipan Tuhan. Titip diri artinya ya jagalah diri.
titip ciri itu tanda. Dan titip nagri itu tanah air. Nah, itulah pesan yang akan kita sampaikan untuk generasi yang akan datang. Jadi bagaimana kita mengelola bumi tanah air yang kita pijak, di mana kita hidup di dalamnya dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Rahayu. Baik, itulah penjelasan mengenai lingga. Nah, sekarang kita ke spot kedua yuk. Ikutin kita. Halo guys. Nah, sekarang kita lagi di spot yang kedua, yaitu Arca. Nah, mau tahu lagi kan mengenai Arca? Nah, simak ya penjelasan berikut ini. Arca adalah patung yang memiliki berbagai fungsi yang sangat beragam, termasuk sebagai sarana peribadahan, hiasan, dan elemen arsitektur yang sering ditemukan pada struktur seperti candi dan dalam bentuk kaligrafi. Bahan yang digunakan untuk pembuatan arca sangat beragam, mulai dari kayu, logam seperti emas, tembaga, perunggu, hingga batu, dan bahan sintetis atau plastik. Pemilihan jenis logam ini tidak hanya berdasarkan kemudahan pengerjaan, tetapi juga berkaitan dengan kedudukan dan makna simbolis dari masing-masing logam. Emas misalnya, dianggap memiliki kedudukan paling tinggi, diikuti oleh perak dan perunggu. Dalam proses pembuatannya, teknik yang lazim digunakan meliputi memahat dan menambahkan bahan lain sesuai kebutuhan desain arca tersebut. Pembuatan arca juga memiliki dimensi filosofis yang mendalam, terutama ketika dilakukan oleh seniman yang membutuhkan konsep dan visi artistik yang jelas. Berbeda dengan pengrajin yang lebih berfokus pada keterampilan teknis tanpa perlu merumuskan konsep artistik yang mendalam. Nah, itulah penjelasan mengenai arca. Setelah ini, kita langsung ke spot yang ketiga. Ayo, ikutin kita. Nah, guys, akhirnya kita ada di spot yang terakhir, yaitu Pandai. Nah, apakah kalian tahu apa itu pandai? Bukan pandai pintar ya, tapi pandai itu pokoknya simak aja deh ya penjelasan berikut ini. betul, jangan kemana-mana, simak ya. Oke. Kata pandai berasal dari bahasa Sunda yang menggabungkan kata pa berarti tempat atau lokasi dan andaya berarti api yang menyala. Sehingga mengacu pada tempat di mana besi dipanaskan dan ditempa. Di Balai Kambang ini terdapat dua pandai, yaitu pandai kecil dan pandai besar. Di mana pandai kecil berfokus pada pembuatan benda-benda kecil, menghasilkan karya yang lebih rumit dengan teknik dan bahan yang khusus, sering terlibat dalam pembuatan pustaka yang membutuhkan keahlian khusus dalam bidang metafisika dan teknik metalurgi. Untuk pandai besar, biasanya menghasilkan perkakas dalam skala yang lebih besar. Produk yang dihasilkan termasuk alat-alat pertanian dan perkakas seperti pacul, arit, kampak, dan bedog. Itulah penjelasan mengenai pandai. Baik, terima kasih. Motivasi terutama untuk diri saya dan juga adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar, di mana sebetulnya dimanapun kita bisa menimba ilmu pengetahuan. Tapi dengan adanya Balai Kambang Sundayana ini, mudah-mudahan ini menjadi salah satu tempat atau pusat penggalian mengenai nilai-nilai filosofi dari budaya, terutama budaya Sumedang, budaya Sunda, dan budaya Indonesia. Di mana Sumedang ini kan punya
sebutan, yaitu Pusir Budaya Sunda. Nah, bagi saya itu adalah sebuah PR besar, bagaimana kita bisa memenuhi menjadi pusir budaya Sunda. Itu diantaranya harus banyak ruang-ruang budaya yang memberikan edukasi kepada generasi selanjutnya, apa itu adat, seni, tradisi, budaya, sehingga generasi bangsa tidak kehilangan karakter jati dirinya. Di mana zaman sekarang, di zaman milenial, banyak sekali gerusan-gerusan budaya luar yang menggerus budaya kita sendiri. Maka diharapkan dengan adanya Balai Kambang ini, adik-adik pelajar, adik-adik mahasiswa bisa lebih meningkatkan animo atau kepedulian terhadap budaya bangsa sendiri, terutama budaya Sumedang, budaya Sunda. Demikian motivasi dari saya. Mungkin dari saya sebagai yang berusaha mengobati orang yang sakit, saya sudah lama membidangi ilmu saraf dan terapi jus yang bahan dasarnya dari buah-buahan dan sayuran. Soal itu banyak sangat untuk memberikan pengarahan juga dari saya untuk siapapun, supaya kita bisa menjaga, melihara tubuh kita tetap sehat. Saat itu pun saya tidak pun menjelaskan hal-hal ilmiahnya dalam hal apapun, itu akan diusahakan bisa menjelaskan juga, karena saya sudah lama saya gabung di sini memang termotivasi bagi saya. Ini selanjutnya dalam pengobatan ini saya pakai peralatan lokal jelasnya itu. Ini bahan atas semua dari lingkungan yang ini bisa daun-daunan tapi itu Herbal. Herbal. Yang kalau menurut saya herbal itu kekuatan alami kan. Kekuatan alami itu hanya 10 menit. Kalau menurut saya dari pengalaman yang saya alami. Lebih dari 10 menit itu tidak menunggu lagi. Tidak pernah jadi racun. Muncullah saya. Sebenarnya sih saya ada harapan yang sangat kepada calon-calon guru, di mana hampir khalayak umum kalau udah bicara masalah seni budaya, mereka selalu membawa arahnya ke hal-hal yang mistis atau syirik. Nah, disinilah Balai Kambang Sundayana memaparkan dengan sebenarnya tidak semuanya seni budaya itu mengandung hal yang syirik, mistik, tapi bisa dilogikakan, bisa diuraikan dengan bentuk-bentuk energi, gelombang, frekuensi di alam-alam kita ini. Jadi saya berharap ada penyampaian keluar di mana hal-hal seni budaya itu tidak semuanya semata-mata mistik ataupun syirik. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kemajuan bangsa Indonesia, khususnya Sundayana. Nah, itulah penjelasan mengenai Balai Kambang serta seluruh bagian yang ada di dalamnya. Sangat kental akan seni dan budaya, bukan? Untuk itu, semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu serta wawasan kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan di dalam seluruh video ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.